وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Sekarang kita masuk di bab yang kedua. Setelah kita mengetahui tentang sifat ahlu sunnah dan cara membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlul bidah dengan dua cara. Yang pertama dilihat dari masdarut talaqi, sumber rujukan. Kemudian yang kedua dilihat dari usul al-muttafaq baina ahlu sunnah, yaitu pondasi-pondasi yang disepakati oleh ahlu sunnah, dan itu berbeda dengan ahlul bidah. Sekarang kita masuk pembahasan yang kedua tentang hukum personal. Jika ada orang dia menyelisihi usul ahlu sunnah, apakah langsung orang itu dikeluarkan dari ahlu sunnah atau tidak? Baca Abid. Tidak pada asal di usulian kalimat salafi mata qadama takriruhu bil awal min anna man khalafa aslan min usuli ahli sunnah wal jamaah faqad kharaja an ahli salafi salihin wa sara min ahli bidah wa huwa min haythul jumlati wal hukmi mutlaqi. Amma min haythul ta'yini wal hukmi ala al-afradi fa inna fi mas'alati tafsilan. Laisa kullu man waqa'a fil bid'ati waqa'atil bid'atu alayhi wa dzalika anna rajula idza kana muwaliyan li salafi wa masdarut talaqi wa masdarut istidlali an indahu muwafaqan lima alayhi salafu wa waqa'a ma'a dzalika fi syai'in mimma yukhalifu usul salafi qata'an lima yuwali lam yuwali wa yu'adi alaihi fa innahu la yakhruj an hadis salafi bidzalikal khata'i wa la yakunu mubtadi'an wa inna ma yuqalu wa faqa ahlul bid'ah fi kada wa kada yatabayyana dhaqu qawlihi wa la yuqalu wa mithluhu wa la fi hukmihi. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala al-mabhatsu tsani hukmul muayyan, hukum personal individu idza khalafa aslan min usuli a'immati salaf, jika dia menyelisihi salah satu usul dari usul manhaj salaf. Ma taqaddama taqriruhu fil mabhathil awwal, apa yang sudah kita tetapkan di pembahasan yang pertama, min anna man khalafa aslan min usuli ahli sunnati wal jamaah, yaitu bahwa siapa yang menyelisihi salah satu usul dari usul ahli sunnah wal jamaah faqad kharaja an hadyi salafi soleh, orang itu telah keluar dari petunjuk salafus soleh. Wa shara min ahlul bidah, dan orang itu masuk dalam deretan ahlul bidah. Huwa min haitsul jumlati wal hukmil mutlaq, tetapi pembahasan kita itu hanya mimbabil jumlah, yaitu hukum global, wal hukum mutlak, dan itu hukum secara mutlak. Amma min haitsu ta'yin, kalau hukum secara personalnya maka itu hukumnya beda. Nah, jadi hukum itu ada dua, menghukumi orang lain itu ada dua. Yang pertama dinamakan dengan hukmun mutlak atau hukmun mujmal, jadi menghukumi secara mutlak tanpa menyebutkan orangnya. Misalkan kita mengatakan mani taqoda, siapa yang meyakini anna laisa lillahi yadan, bahwa Allah tidak punya tangan, fahuwa min ahlul bidah, maka dia termasuk ahlul bidah. Siapa itu? Saya hanya mengatakan man, siapa saja. Saya tidak menuduh si A, si B, tidak, tapi saya mengatakan siapa. Itu namanya hukum mujmal. Tetapi ketika ada satu orang yang dia itu mengatakan Allah nggak punya tangan, si A, bagaimana menerapkan hukum ini kepada si A secara personalnya itu, maka itu namanya hukum muayyan. Jadi hukum itu ada dua, ada hukum yang mujmal
Mujmal itu kita gunakan kaidah umum. Kita gunakan kaidah umum, misalkan masalah takfir. Man sajada li ghairillahi fahuwa kafir. Siapa yang sujud kepada selain Allah maka dia kafir. Siapa itu? Ya siapa saja. Itu hukum asalnya seperti itu. Pertanyaan, ketika ada orang dia sujud kepada Allah selain Allah Ta'ala, kita lihat dengan mata kita, ya kan? Ada si A, dia itu sujud kepada selain Allah Ta'ala. Apakah langsung kita katakan, oh berarti kafir kamu? Karena kan kaidah umumnya seperti ini. Kita katakan tidak. Kita harus qomatul hujjah. Kenapa anda sujud kepada selain Allah Ta'ala? Kalau dia mengatakan, tadi saya ditelepon sama operator pulsa, saya dapat hadiah 1 miliar, saya sudah syukur. Saya nggak tahu kalau depan saya ada patung itu. Nah, berarti kan enggak. Kenapa? Karena kita lihat dia itu sujud kepada patung, tapi kan belum tentu gitu. Berarti apa? Berarti ada namanya iqamatul hujjah, ditegakkan dulu hujjahnya. Ada apa? Kenapa dia berbuat seperti itu? Nah, jadi maksudnya itu kita menghukumi secara umum itu berbeda dengan kita menghukumi secara personal. Kita membacakan hadis misalkan, la yadkhulul jannata mudminul khamri wa qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang minum khamr dan pemutus tali silaturahim. Kalau depan kita ada orang yang minum khamr, kita boleh mengatakan tidak masuk surga peminum khamr. Pertanyaan, berarti si A itu gak masuk surga gak? Wallahu a'lam. Kalau si A dan si B yang minum khamr saya nggak tahu. Tetapi saya hanya mengatakan hukum umum, siapa yang minum khamr dia tidak akan masuk surga. Tapi saya tidak menghukumi si A dan si B-nya. Tetapi saya itu hanya menggunakan lafaz umum. Nah, itu namanya hukum mutlak. Ya, itu namanya hukum mutlak. Hukum mutlak itu boleh. Hukum mutlak itu boleh. Misalkan kita katakan man lam yukaffir kafir fahuwa kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir. Maka kalau kita itu ada orang kafir, kafirnya itu asli, kita katakan orang kafir, dia kafir. Pertanyaan, misalkan si A, ada si A misalkan, si A tetangga kita orang Kristen, kafir nggak orang itu? Kafir. Kalau ditanya, lah orang itu neraka jahanam nggak? Saya katakan siapa saja yang kafir neraka jahanam. Pertanyaan, tapi dia neraka jahanam nggak? Wallahu a'lam, saya nggak tahu kalau si A itu. Lah kenapa nggak dihukumi neraka jahanam? Karena mungkin dia sebelum meninggal bertobat. Siapa yang tahu? Ya kan? Kita nggak tahu sama sekali bagaimana akhir kehidupan seseorang. Tapi kalau hukum secara mutlak boleh. Siapa saja yang mati dalam kondisi kafir, dia neraka jahanam kekal selama-lamanya. Tapi saya hanya menggunakan lafaz umumnya. Tapi personalnya si A, si B, si C, wallahu a'lam. Jadi ini yang perlu difahami karena banyak orang yang keliru. Ketika kita membahas sesuatu, kaidah langsung dipukul rata. Dan itu yang jadi masalah. Kenapa? Karena menurunkan hukum kepada personal itu tidak main-main, itu berat. Dan itu nggak main-main, banyak kaidah yang perlu diterapkan. Sehingga kita membahas pembahasan pertama itu, siapa yang menyelisihi salah satu usul dari usul Ahlus Sunnah, maka dia ahlul bidah, keluar dari Ahlus Sunnah, dan itu disifati dengan orang yang menyimpang. Ini adalah hukum secara umum. Hukum secara umum kepada siapa saja kaidahnya. Tetapi amma min haitsu ta'yin, tetapi kalau hukum personalnya si A, si B, si C yang dia itu akidahnya menyelisih usul Ahlus Sunnah itu, fal hukmu 'alal afrad, hukum kepada personal perorangan, fa inna fil mas'alati tafsilan, maka perlu kita rinci. Perlu kita rinci. Kenapa? Ini kaidahnya. Ini penting sekali kaidahnya itu. Idz laisa kullu man waqa'a fil bid'ati waqa'al bid'atu alaihi. Ini kaidah. Karena tidak setiap orang yang jatuh pada bid'ah, bid'ah itu jatuh kepadanya. Ini kaidahnya itu. Dan itu berlaku pada 3. Berlaku pada tabdi', tafsik, takfir. Jadi berlaku untuk 3. Maka kita katakan laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaihi. Laisa kullu man waqa'a fil fisqi waqa'al fisqu alaihi. Nah, jadi ini kaidahnya penting, kaidahnya itu. Ini kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak setiap orang yang jatuh pada kebid'ahan,
kekafiran, kefasikan, langsung kita hukumi orang itu sebagai orang fasik, orang ahlul bidah, orang kafir karena perbuatan itu. Ini kaidahnya penting sekali. Tidak setiap orang yang jatuh pada kebid'ahan langsung kita hukumi orang itu sebagai mubtadi'. Langsung hukum bid'ah itu dijerumuskan kepada orang itu, langsung dihukumkan kepada orang itu, bukan. Tidak setiap orang yang jatuh pada kekafiran langsung kekufuran itu dihukumi kepada orang itu. Ini kaidah, dan itu kaidah paling penting ini. Fahami ini kaidah ini. Kenapa? Kenapa seperti itu? Tidak setiap orang yang jatuh pada bid'ah langsung bid'ah itu kita terapkan kepada orang itu. Tidak setiap orang yang jatuh pada kekafiran, kekufuran itu kita terapkan untuk orang itu. Tidak setiap orang yang jatuh pada kefasikan, kefasikan itu kita hukumkan kepada orang itu. Tidak. Kenapa? Karena ini sudah masuk ke bab tanzil, penerapan sebuah hukum kepada personalnya. Terus bagaimana itu kita melihatnya itu? Pertama yang harus kita lihat itu siapa dia. Ada orang yang dia itu akidahnya menyimpang dari akidah salaf. Maka rincian yang pertama yang harus kita lihat ini, rincian pertama itu apa? Kita lihat man huwa. Siapa itu? Siapa dia itu? Dan dia itu masuk komunitas mana itu? Siapa dia itu? Ini yang perlu kita lihat pertama. Siapa dia? Maka penyelisihan kepada satu usul misalkan ada seorang yang mengingkari mata bagi Allah Ta'ala, maka yang perlu kita lihat pertama itu siapa orang itu. Beda antara ulama ahlul hadis yang mengatakan seperti itu dengan jelas orang-orang ahlul bidah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, itu hukumnya berbeda dengan ulama fikih. Kenapa? Karena memang berbeda gitu, komunitasnya beda gitu. Maka yang pertama kita lihat itu apa? Man huwa. Siapa dia? Siapa dia? Maka itu ini yang penting gitu. Terkadang ada satu masalah itu. Yang mengamalkan satu masalah itu 5 orang. Tapi terkadang hukumnya bisa beda-beda menjadi 5 hukum. Kenapa? Karena itu sudah masuk ke bab tanzil. Sudah masuk ke bab tanzil. Kenapa? Itu sudah melihat kepada personalnya itu. Pertanyaan kalau ditanya misalkan, hukum nikah itu apa? Mbak Emi, nikah apa? Hah? Hukum nikah, hukum asalnya apa? Sunnah, karena perintah. Tapi kalau kita melihat kepada personalnya itu, apa hukum nikah? Terkadang bagi orang nikah itu wajib. Jika enggak nikah berzina dia. Maka kalau dia tidak nikah dosa. Tapi ada orang yang hukum nikah bagi dia itu sunnah. Jika memang kemungkinan berzina itu masih jauh, tapi syahwat sudah ada. Ada terkadang hukumnya itu mubah, nggak ada pahala, juga nggak ada dosanya. Terkadang hukumnya makruh. Jika seandainya dia itu berzina meninggalkan banyak kebaikan. Oleh itu apa? Banyak ulama yang nggak nikah. Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah, demikian juga Imam Nawawi. Apakah mereka mengingkari hukumnya? Faham mereka hukumnya. Nikah itu hukumnya apa? Tapi dengan mereka menikah itu meninggalkan banyak kebaikan. Dan dengan mereka itu nggak menikah, tertutup pintu zina itu nggak ada. Syekhul Islam dengan dia tidak menikah berjihad luar biasa, jihadnya melawan Tatar. Demikian juga mengokohkan akidah Ahlussunnah sampai keluar masuk penjara, sampai akhirnya meninggal di penjara. Kalau beliau menikah itu tidak mungkin bisa mengamalkan kebaikan yang banyak seperti itu. Dan pintu zinanya tertutup bagi beliau itu, nggak ada kemungkinan berzina, nggak ada itu. Maka sebagian ulama mengatakan bagi orang seperti ini nikah itu hukumnya makruh. Kemudian yang kelima itu terkadang ada orang yang dia itu ya istilahnya apa ya, nggak connect gitu mas itu. Paham ya, nggak connect kan itu. Orang nggak connect, orang nggak ya kayak apalah itu. Sama sekali nggak connect gitu mas, itu mau diapain nggak bisa itu, kerja nggak bisa, itu juga nggak bisa, itu paham ya itu ya. Dipaksa nikah gitu loh, dipaksa nikah, maka hukum nikah bagi orang ini haram gitu. Kenapa? Dengan dia menikah dia akan meninggalkan banyak kewajiban, memberikan nafkah lahir batin, sehingga apa? Sehingga istrinya malah terzalimi. Ya paham ya? Maka itu apa? Satu masalah hukumnya bisa berbeda-beda kepada orangnya. Rasulullah pernah ditanya,
sama orang tua. Ya Rasulullah, ketika puasa saya boleh nggak mencium istri saya? Boleh. Datang lagi orang anak muda, ya Rasulullah, saya boleh nggak mencium istri saya? Nggak boleh. Makanya muda protes, dia boleh, saya nggak boleh ya Rasulullah itu. Kok dianya boleh, saya nggak boleh gitu loh. Kata Rasulullah, karena dia itu lebih bisa menahan syahwatnya. Patokannya bukan tua dan mudanya itu. Terkadang orang tua pun nggak bisa menahan syahwat juga itu. Tapi Rasulullah tahu orang ini bisa menahan syahwatnya itu. Ya, jadi maksudnya bahwa satu hukum itu bisa berbeda-beda melihat kepada orangnya itu. Dia tergambar ya, faham ya? Maka itu apa? Nanti kalau kita itu sudah membahas tentang masalah tanzimnya, masalah penerapannya itu nanti semuanya ulama itu punya kaidah. Walaupun hukum asalnya apa? Haram. Contohnya misalkan babi, apa hukumnya? Haram. Pertanyaan, terus bagaimana dengan orang yang makan babi? Maka kita katakan terkadang haram, terkadang wajib. Nggak makan babi hukumnya malah dosa dia itu. Kenapa seperti itu? Karena kondisi beda-beda. Maka itu apa? Itu yang dinamakan dengan fikih. Fahami ini, fikih itu. Namanya orang fakih itu, Syekhul Islam mengatakan orang fakih itu bukan orang yang tahu ini haram, ini halal, bukan. Orang yang fakih itu apa? Bukan orang yang bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Itu mudah itu masalah itu. Tapi orang yang fakih itu alladzi yanzuru ila khairul khairain. Tapi orang yang bisa mencari mana kebaikan yang terbaik. Dan orang yang bisa mengetahui syarrul syarrain, ada antara dua kejelekan ini mana yang paling ringan, antara dua kebaikan ini mana yang paling baik, itu namanya fikih. Sehingga apa? Fikih itu bukan melihat kepada satu sudut saja itu. Ini apa hukumnya haram, berarti haram totalitas itu, bukan. Oleh itu Sufyan Ats-Tsauri itu pernah mengatakan itu, orang yang fakih itu orang yang bisa mendatangkan hukum boleh, hukumnya itu boleh, hukum ringan lah, hukum paling ringan bagi seseorang, dan tidak menjurumuskan pada sesuatu yang diharamkan. Sehingga apa? Kalau orang berfatwa haram, bid'ah, itu gampang, semua orang bisa itu. Ustaz, bagaimana hukum seperti haram? Ustaz, bagaimana hukum haram? Itu paling mudah itu. Kenapa? Karena mendatangkan hukum yang berat. Kan paling gampang itu kan hukum berat gitu. Itu kan paling gampang itu. Sehingga haram bid'ah sampai ada ustaz dijuluki sama masyarakat ustaz haram itu. Karena ngomongnya haram terus bid'ah terus ustaz bid'ah itu. Karena ngomongnya nggak keluar dari haram dan bid'ah itu. Seorang yang fakih itu nggak seperti orang fakih itu bisa menimbang-nimbang itu. Sehingga apa? Ketika dia itu ditanya itu, maka itu kan kata Imam Ibnu Qayyim itu, Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan bedanya pertanyaan orang awam dan orang berilmu itu beda. Bedanya itu apa? Kalau ada orang awam, dia itu pertanyaan itu madza fa'alta. Itu dibahas panjang lebar sama Imam Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, bagus sekali itu. Beliau mengatakan itu, kata beliau itu, orang bodoh kalau melihat ada seseorang berbuat sesuatu itu, dia itu tanyanya madza fa'alta. Apa yang kamu kerjakan? Saya berzina. Oh, haram berarti itu. Kalau orang bertanya madza fa'alta, maka dia itu nggak boleh menjadi mufti. Dia hanya boleh menjadi penuntut ilmu saja. Kenapa? Karena tingkatan orang awam. Sedangkan orang yang berilmu itu kalau bertanya itu bukan madza fa'alta, limadza fa'alta. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Kenapa? Lah ketika ditanya kenapa, kemudian dia menjawab alasannya itu, saya seperti ini, saya seperti ini, maka terkadang jawabannya bisa beda. Dan itu namanya fikih. Nah itu kalau kita perhatikan jawaban Rasulullah SAW itu luar biasa. Orang kalau bisa mengumpulkan jawaban-jawaban Rasulullah itu, masya Allah luar biasa. Rasulullah SAW itu menyikapi sesuatu itu karena sudah masuk ke hukum tanzil. Ada orang yang kencing di masjid, dosa nggak itu? Dosa. Para sahabat langsung pengen ingkar mungkar itu. Rasulullah tahan, jangan. Kenapa? Tujuan ingkar mungkar itu apa gitu? Kan tujuan ingkar mungkar itu kan ketika kemungkaran itu bisa hilang atau minimalisir, minimal lah, bisa berkurang kemungkaran itu. Tapi kalau kemungkaran itu kita ingkari malah tambah bahaya, maka itu berarti bukan ingkar mungkar, itu menambah kemungkaran di masyarakat itu. Ya tergambar ya, faham ya? Dan itu namanya fikih. Sehingga orang yang fakih itu bukan orang yang melihat hukum, bukan, tetapi dia itu orang yang bisa melihat orangnya, siapa dia. Madza fa'alta, apa yang, kenapa kamu berbuat seperti itu, kenapa? Maka itu jawaban para ulama itu, masya Allah kalau kita lihat luar biasanya mereka itu. Syekhul Islam itu pernah ditanya, ya Syekhul Islam, bagaimana kalau seandainya saya kerja di perpajakan dan saya tahu hukum pajak itu haram.
Tapi kenapa saya itu masih jalankan perpajakan, saya masih di situ? Karena saya punya jabatan tinggi. Dan saya masuk di sini itu, saya pertahankan jabatan saya itu karena saya pengen menghilangkan pajak. Kalau saya nggak mampu, minimal itu saya kurangi perpajakan menimpa kepada kaum muslimin. Tetapi apa? Rupanya saya masuk itu nggak bisa menghilangkan totalitas, tapi masih bisa saya kerjakan itu apa? Saya bisa menolong kaum muslimin yang terzalimi dengan pajak. Pertanyaan, apakah saya itu harus terus saya jalankan kerjaan saya yang haram? Saya tahu itu haram. Atau saya itu keluar? Tapi kalau saya keluar, pengganti saya itu wakil saya, dan dia jauh dari agama. Mungkin kalau dia itu masuk di perpajakan, semakin diinjak-injak kaum muslimin dengan perpajakan. Saya tahu ini hukumnya haram, tapi saya itu berjuang untuk memberikan kemudahan kepada kaum muslimin. Apa hukum saya sekarang ini? Maka beliau mengatakan, wajib kamu kerja di situ. Kalau kamu tinggalkan kerjaan kamu, haram, dosa besar kamu itu. Faham ya? Padahal apa itu? Kerja menjadi pajak yang hukumnya haram gitu. Tapi terkadang apa? Jawabannya bisa berbeda karena alasannya. Kenapa? Sehingga apa? Sehingga seorang yang berilmu itu kalau bertanya bukan apa yang kamu kerjakan, apa? Bukan, limadha, kenapa? Kenapa? Kamu alasannya apa kamu itu? Sehingga apa? Terkadang ada satu masalah karena alasan beda-beda, maka hukumnya itu bisa beda-beda. Dan itu yang dinamakan dengan fikih. Sehingga fikih itu bukan hanya sekedar antum itu belajar teori, belajar Al-Quran, belajar hadis, ini hukumnya haram, bukan. Kalau itu namanya teorinya, silahkan antum itu pegang itu teorinya itu. Tetapi ketika diterapkan itu bisa berbeda-beda. Dan itu hebatnya fikih itu seperti itu. Namanya faqih itu seperti itu. Maka terkadang itu kita melihat ulama-ulama fikih itu harus hati-hati. Terkadang itu mereka mengamalkan dosa yang dilihat sama orang awam dosa, tapi mereka itu sedang beribadah kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ketika berkumpul dua kejelekan, tidak bisa kita itu tinggalkan semuanya. Tidak bisa. Kita harus milih satu dari dua itu. Maka seorang yang faqih itu dia bisa membedakan mana yang paling ringan. Dia menjalankan yang paling ringan untuk menghalau kerusakan yang lebih parah. Dia itu sedang beribadah kepada Allah Ta'ala. Dia berbuat dosa, ibadah. Orang awam nggak paham itu. Maka itu apa? Ibadahnya orang yang alim itu luar biasa ibadahnya, nggak diketahui sama orang bodoh. Terkadang orang bodoh itu melihat itu perbuatan orang alim itu dosa, tetapi bagi Allah itu ibadah. Dan itu perlu difahami. Maka itu ketika Khadir itu membunuh anak kecil, bagi Nabi Musa yang belum tahu alasannya kenapa, maka membunuh anak kecil itu dosa gitu loh. Khadir ketika melubangi kapalnya orang miskin, bagi Nabi Musa yang belum tahu alasannya dosa. Tetapi ketika tahu sebabnya, kenapa Khadir itu melubangi kapal? Karena di seberang itu ada raja yang merampas semua kapal baik. Sehingga pilihannya dua. Dibiarkan kapal itu seperti itu, maka nanti akan dirampas, karena rajanya itu merampas yang baik-baik saja itu. Atau dilubangi. Kalau dilubangi, maka raja tidak akan merampas. Kita nggak bisa lari dari itu. Kita hanya milih satu dari dua. Kapalnya dirampas atau kapalnya itu dibiarkan, tapi harus dilubangi dulu. Maka Nabi Khidir apa? Menjalankan kerusakan yang lebih ringan. Tujuannya apa? Untuk menghalau kerusakan yang lebih parah. Dan itu ibadah. Paham ya tergambar ya? Nabi Khidir ketika membunuh anak kecil dosa. Tapi alasannya apa? Ini nanti mendapatkan ilmu dari Allah Ta'ala. Nabi Khidir itu dikabarkan oleh Allah Ta'ala, ini kalau anak itu dewasa akan membuat bapak dan ibunya kafir. Akhirnya apa? Milih antara membiarkan nyawanya orang itu dengan kekafiran bapak dan ibunya. Akhirnya apa? Milih dosa yang ringan, yaitu apa? Dibunuh anak itu. Sehingga apa? Agama bapak dan ibunya itu selamat, dan itu anak meninggal sebelum balik. Faham ya? Itu yang dinamakan dengan ibadahnya orang alim. Oleh itu Syekhul Islam ketika beliau itu, dan itu perlu ditimbang-timbang, maka fahami ini, kaidah ini. Kalau pengen mempelajari lebih detail lagi, lebih dalam lagi masalah ini, nanti dua kitab paling bagus, dua kitab. Kitabnya Imam Ibnu Qayyim, I'lamul Muwaqqi'in, kemudian kitabnya Imam Syatibi, Al-Muwafaqat, itu kitab terbaik membahas masalah ini. Yaitu maksudnya apa? Orang itu harus melihat kepada awaqibul umur. Awaqibul umur itu nantinya. Ini kalau saya ingkari, nantinya akan apa ini? Orang itu harus melihat seperti itu. Nantinya itu kenapa? Nantinya itu ada apa itu? Kemungkinan terbesar kalau saya ingkari itu apa itu kemungkinannya? Itu namanya awaqibul umur, akibatnya. Orang itu harus melihat itu. Oleh itu para ulama itu
ketika membahas masalah panjang lebar masalah dosa dan maksiat itu, mereka itu bukan melihat kepada dosanya, bukan, tapi mereka melihat kepada akibatnya. Contohnya, Imam Syekhul Islam itu pernah ketika berjalan sama murid-muridnya itu mendapatkan orang-orang Tatar itu sedang mabuk-mabukan. Pertanyaan, mabuk itu dosa enggak? Dosa. Haram enggak? Haram, karena Allah mengharamkan perbuatan syaitan itu. Akhirnya apa? Murid-murid Syekhul Islam itu pengen mengingkari. Ditahan sama Syekhul Islam, jangan. Akhirnya mereka protes, Syekhul Islam ini kan dosa itu, minum khamr itu. Akhirnya Syekhul Islam bertanya, saya tanya, kenapa Allah mengharamkan khamr? Kenapa? Ini penting ini. Kenapa Allah itu mengharamkan khamr itu? Karena khamr itu menghalangi orang untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, ya kan? Yaitu khamr dan judi itu. Kenapa Allah itu mengharamkan khamr dan judi? Karena bisa menyebabkan kebencian, wa yasuddukum an dzikrillahi wa anis shalah, ya kan? Dan bisa menghalangi kalian untuk berzikir dan sholat. Fahal antum muntahun, apakah kamu nggak berhenti dari khamr itu? Kenapa? Karena khamr itu bisa menghalangi orang dari berzikir dan dari sholat. Pertanyaan, Syekh mengatakan ini. Sedangkan khamrnya orang-orang Tatar itu bukan menghalangi dari sholat dan zikir, tapi khamrnya mereka itu menghalangi mereka dari berzina, dari membunuh, daripada membakar, daripada merusak harta kaum muslimin. Ketika minum khamr mereka itu nggak bisa berbuat dosa dan maksiat itu. Maka apa? Khamr bagi orang Tatar itu ibadahnya mereka. Ya, paham ya? Paham ya? Masih paham ya? Tergambar ini pentingnya masalah ini. Sehingga apa? Sehingga khamr itu kenapa diharamkan itu? Karena menghalangi orang dari berzikir. Tapi kalau khamr itu menghalangi orang dari berzina, dari membunuh, dari memperkosa, maka khamr itu menjadi baik bagi mereka. Akhirnya apa? Sama saya dibiarkan. Imam Al-Qayyim itu membahas panjang lebar juga, bagus sekali itu ketika membahas masalah ingkarul mungkar kepada penguasa. Kenapa ulama kita itu mengatakan ingkarul mungkar kepada penguasa itu sembunyi-sembunyi, walaupun ada khilaf sedikit dalam masalah itu. Kemudian mengatakan tidak boleh kita itu khuruj ala sultan zalim, dan kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul untuk sabar kepada kezaliman mereka. Kenapa? Bukan karena kita itu tutup mata dari kezaliman, bukan. Kita faham pemerintah itu berbuat dosa dan maksiat, tetapi jika kita ingkari dengan senjata, kezalimannya itu lebih parah lagi itu, kerusakannya lebih parah lagi, dan itu bukan ingkarul mungkar. Sekarang kalau ditanya ingkarul mungkar itu apa gitu? Mengingkari kemungkaran, maksudnya mengingkari itu apa? Berjuang untuk menghilangkan kemungkaran atau meminimalisir kemungkaran. Itu dinamakan dengan ingkarul mungkar. Tapi kalau kita ingkarul mungkar malah datang kemungkaran yang lebih besar lagi, maka itu bukan ingkarul mungkar, itu namanya ziyadatul mungkar. Ya, tergambar, paham ya? Contohnya misalkan Imam Al-Qayyim mencontohkan gini. Kalau ada orang dia baca majalah porno, antum melihat ada orang kongkong-kongkong baca majalah porno. Pertanyaan, apa yang antum kerjakan? Ikut nonton? Asik juga rupanya kan itu. Pertanyaan, kalau ini ada orang baca majalah porno, apa yang antum kerjakan? Pertanyaan, antum ingkari dia atau antum biarkan? Jangan nonton lagi itu antum. Pilihannya juga antum ingkari atau antum biarkan. Maka antum harus lihat awakibul umurnya. Ini kalau saya ingkari dari majalah ini, kemungkinan kemana ini orang ini? Kalau kemungkinan besarnya itu saya ingkari orang itu bacanya majalah posmo, baca majalah zodiak, ramalan, baca majalah sihir dan yang lainnya, maka biarkan dia baca majalah porno. Kenapa? Karena porno itu dosa. Sedangkan sihir, demikian juga yang itu syirik, ya kan? Dan dosa lebih ringan daripada kesyirikan. Tapi jika kita ingkari dari majalah itu, dia nggak mau baca lagi itu, maka wajib kita ingkari. Kenapa? Karena kemungkaran itu hilang. Apalagi kalau kita ingkari dari majalah itu, dia membaca majalah Islam, baca Quran, maka itu wajib lagi itu. Faham ya, tergambar? Maksudnya itu ingkarul mungkar itu nggak semudah, oh ini kemungkaran ayo kita ingkari. Bukan, kita harus melihat setelah saya ingkari terus kemana ini orang ini. Contohnya misalkan gini, saya contohkan misalkan ada tempat pelacuran, yaitu di sebuah kota misalkan ada satu tempat prostitusi. Pertanyaan, kita ingkari nggak mereka itu? Ya kan?
Terkadang orang yang nggak punya ilmu dalam masalah ini langsung diingkari, tempatnya dibakar, dirobohkan, orangnya dipukuli dan yang lain. Pertanyaan, kalau seandainya tempat yang mereka berkumpul di sini namanya prostitusi itu di sini, dan orang yang datang ke sana itu malu sekali karena apa? Tempat aib bagi masyarakat gitu. Sehingga setiap orang yang mau berbuat dosa mesti menujunya ke tempat situ, dan semuanya orang sembunyi-sembunyi karena malunya itu. Kalau tempatnya sudah nggak ada, pelacurnya pada kemana itu? Tobat saya mas, dibakar tempat saya, tobat saya wes. Mereka semakin benci terhadap dakwah itu. Akhirnya apa? Larinya ke gang-gang itu. Masuk ke gang, tinggal sistem pesan order saja gitu. Ya kan? Pakai SMS, tinggal pesan, datang dia pelacurnya kan gitu. Akhirnya apa? Pelacuran merajalela ke rumah-rumah gitu. Paham ya? Maka apa? Karena kita harus melihat itu. Mending pelacuran itu di sini daripada apa? Pelacuran masuk ke rumah-rumah. Kecuali kalau saya ingkari ini, pelacuran itu berhenti, masyarakatnya kembali ke masjid dan yang lainnya, maka itu harus. Contohnya misalkan kebanyakan pelacuran itu urusan makan gitu. Kalau seandainya kita bisa memberikan solusi, wanita-wanita yang mereka itu menjadi pelacur misalnya, kita memberikan solusi apa? Kerjaan yang halal, maka apa? Wajib kita ingkari. Kita tutup dengan kemampuan kita, tutup. Setelah itu solusinya apa? Solusinya perempuan-perempuan itu dikasih kerjaan. Dan mereka lebih milih itu. Kenapa? Kebanyakan mereka itu terpaksa menjadi pelacur itu, bukan menikmati kan itu. Kalau menikmati carinya ganteng-ganteng kan gitu. Nah, carinya yang duit-duit kan gitu. Berarti kan terpaksa mereka itu. Kalau kita punya solusi, kasih solusi kepada mereka itu. Tapi kalau nggak kasih solusi, dihancurkan tempatnya, kerjanya nggak ada, padahal mereka punya anak, terus larinya kemana mereka? Apakah mereka taubat? Belum tentu mereka bertobat, malah semakin merajalela nanti dosa mereka itu. Nah, itu yang dinamakan dengan fikih. Imam Syaukani itu ngarang kitab bagus sekali, kitab kutip kecil, Raf'ul Asatin fi hukmi ta'amul ma'asalatin, yaitu Raf'ul Asatin, bagaimana hukum seorang ulama yang muamalah dekat sama pemerintah. Walaupun memang secara hukum asalnya itu ada sebuah hadis, man toroko abwaba sultani ftutin. Ada sebuah hadis hasan dihasankan oleh para ulama. Rasulullah mengatakan siapa yang mengetuk-ngetuk pintunya penguasa maka dia akan terfitnah. Hukum asal itu apa? Ulama itu menjauh dari penguasa. Disebutkan panjang lebar sama Imam Syaukani. Tapi Imam Syaukani itu menjadi pejabat negara. Akhirnya ketika belum diprotes oleh banyak orang, maka belum ngarang kitab itu sebagai iqamatul hujjah. Kenapa saya harus duduk di penguasa itu, dekat sama penguasa itu? Kenapa itu? Akhirnya beliau mengatakan, bagus sekali, yaitu gambaran beliau itu. Terkadang ada seorang ulama yang dekat sama penguasa dan dia mengamalkan amal dosa di hadapan masyarakat itu. Hakikatnya dia itu sedang beribadah kepada Allah Ta'ala, walaupun masyarakat nggak tahu. Akhirnya dicontohkan sama beliau itu, seorang raja yang pengen menghukum mati masyarakat disebabkan karena salah paham, bukan karena kesalahan masyarakat, enggak, salah paham saja itu. Akhirnya pas seorang raja ngamuk, setelah itu masyarakat hukum mati, satu kampung hukum mati semua itu. Akhirnya apa? Penguasa melihat, ketika penguasa itu mau menghukum mati, maka ulama yang dekat sama penguasa itu memberikan syafaat. Wahai raja, kenapa harus hukum mati itu? Kan mereka nggak punya salah. Nggak, saya jengkel sama mereka, hukum mati semua itu. Akhirnya apa? Sudah diberikan syafaat untuk tidak dihukum, nggak bisa, pemerintah harus mati. Akhirnya apa? Ulama itu punya cara untuk menyelamatkan nyawa mereka. Maka ulama ini mengatakan, wahai raja, daripada capek-capek engkau yang hukum mati, bagaimana kalau seandainya masyarakat yang mau dihukum mati itu dikumpulkan di lapangan, nanti biar saya yang mencambuk, biar saya mencambuk itu, tapi yang penting apa? Jangan dihukum mati. Akhirnya rajanya mengatakan, kalau memang engkau wahai ulama yang menghukum cambuk, tidak ada masalah, tapi dengan syarat di hadapan semua masyarakat. Akhirnya apa? Orang-orang yang mau dihukum mati itu dirantai, diikat, kemudian datang seorang ulama, kemudian bawa cambuk, kemudian dicambuk satu persatu itu di hadapan semua masyarakat. Padahal apa? Semua orang tahu bahwasanya orang-orang yang dicambuk itu nggak punya dosa itu, nggak punya kesalahan itu. Pertanyaan, masyarakat ketika melihat ulama itu apa? Mereka menilai ulama itu, ya, ulama su, ulama penjilat penguasa, dan yang lainnya lah, julukan, semua julukan itu.
Ya, di hadapan orang ulama itu berbuat dosa dan maksiat, perbuatan mungkar gitu. Tetapi di hadapan Allah dia sedang beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya, paham gambar ya? Kenapa? Karena ada dua pilihan yang gak bisa keluar dari itu. Mati, mereka mati, atau mereka dicambuk. Mereka dicambuk, itu lebih ringan. Maka itu Khidir ketika mengamalkan sesuatu, Khidir diingkari sama Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa belum tahu alasannya kenapa gitu. Ketika Nabi Khidir menjelaskan alasannya, Nabi Musa pun paham, oh iya, ketika sudah ada alasannya itu baru dibenarkan. Maka itu apa? Terkadang seorang ulama itu ibadah mereka itu hatta dosanya mereka itu ibadah. Maka apa? Ibadahnya ulama itu gak main-main. Beda jauh antara ibadahnya ulama dengan ibadahnya orang awam. Ibadahnya orang awam itu ibadah mahdhah, sedangkan ibadahnya ulama itu ibadah dalam dosa dan maksiat mereka. Ya, paham ya? Dosa dan maksiat mereka itu ibadah. Kenapa? Karena mereka itu tahu kalau saya tidak mengerjakan ini akan datang kerusakan yang lebih parah lagi. Ya, tergambar ya, paham ya? Contoh lagi misalkan masalah-masalah yang ada, misalkan demokrasi. Kemudian kita ikut nyoblos. Apa hukumnya? Demokrasi bukan hukum Islam. Sehingga apa? Hukum asalnya nggak boleh karena bukan hukum Islam itu. Tapi terkadang kita harus nyoblos. Kenapa? Kalau tidak kita nyoblos, kerusakan lebih parah itu akan datang itu. Ya, maka itu namanya fikih. Itu namanya fikih. Bukan karena masalah demokrasi hukumnya haram, ya haram itu. Bukan. Kalau seperti itu teorinya, silakan duduk di masjid itu. Ya, yang bicara masalah teori kayak gitu di masjid kan itu. Tapi kalau di lapangan nggak bisa. Di lapangan itu nggak bisa. Maka di lapangan itu setiap masalah ada kemungkinan satu masalah jelas ini masalah. Tapi kalau kondisi kayak gini hukumnya gini. Kalau kondisi kayak gini hukumnya kayak gini. Kalau kondisi kayak gini hukumnya kayak gini. Itu namanya tafsir. Dan itu yang dinamakan orang yang faqih. Maka itu kalau antum itu ditanya, misalkan ada orang yang bertanya, misalkan, Ustaz, bagaimana hukum riba? Jangan langsung ditanya hukum riba itu haram, jangan. Kenapa? Kenapa antum tanya masalah riba itu? Kenapa itu? Karena kondisi saya itu kayak gini, terus dia jelaskan alasan dia itu. Maka mungkin terkadang kita katakan boleh bagi anda. Bagi anda boleh. Maka jangan langsung satu masalah hukumnya kayak gini. Bukan, faqih, orang yang fikih bukan seperti itu. Sehingga apa? Kalau kita itu pengen berfatwa itu, kita itu harus diam dulu, ditanya itu. Harus kita iftisal, yaitu kita rinci pertanyaan dia itu apa. Sedangkan pertanyaan goblok bukan itu, karena itu bukan fikih itu. Nah, maka itu hati-hati ya. Kita kalau bicara masalah lapangan, berbicara tentang lapangan itu, kita berbicara masalah dan madarat. Sehingga bukan bicara masalah teori saja itu, tetapi kita itu berbicara masalah maslahat dan madaratnya. Terkadang banyak ulama-ulama fikih, hatta fikih mazhab itu, mereka punya mazhab itu, dalam mazhabnya seperti itu, tapi terkadang dipraktekkan di masyarakat mereka keluar dari mazhab. Kenapa? Karena mazhab mereka nggak bisa dipraktekkan di negeri kita sekarang itu, sehingga mereka terlalu keluar dari mazhab. Contohnya misalkan masalah seorang wanita yang hamil atau menyusui. Wanita yang hamil dan menyusui tidak puasa. Kalau tidak puasa, terus kalau nggak puasa, yang wajib bagi dia apa? Khilaf panjang di antara para ulama fikih. Dan yang paling keras dalam masalah ini mazhabnya Syafi'iyah. Karena Imam Syafi'i mewajibkan qadha dan mewajibkan fidyah. Ada yang mewajibkan fidyah saja, ada yang mewajibkan qadha saja, ada yang mewajibkan qadha dan fidyah, ada yang tidak mewajibkan qadha dan fidyah, seperti mazhab Dhahiriyah dan paling lemah Dhahiriyah itu. Syafi'iyah mewajibkan qadha dan fidyah. Tapi apakah fatwa ulama ketika ditanya itu seperti itu? Banyak yang keluar dari mazhab. Hatta Syarif Bukair itu guru kita, alim kabir fi mazhab Syafi'iyah, yang belum masih hidup, sudah tua renta itu. Saya dulu belajar banyak kitab fikih sama beliau. Beliau ketika ditanya itu tentang seseorang wanita, ya Syekh, saya sudah bertahun-tahun itu nggak bisa merasakan puasa. Kenapa? Hamil, nyusui belum selesai, hamil lagi, nyusui belum selesai, hamil lagi, terus seperti ini. Istri saya kayak gitu. Istri saya 7 tahun ini, 7 tahun lebih itu, hampir 10 tahun nggak pernah puasa Ramadan itu. Sundulan terus gitu. Coba bayangin itu. Sampai kemarin pun kayak mau nangis juga istri saya. Kok saya nggak pernah puasa ini gimana? Karena apa? Mesti kalau pas Ramadan, kalau nggak hamil nyusui, kalau nggak hamil nyusui kan itu. Itu terus gilirannya itu. Terus akhirnya tanya, terus gimana Syekh, kondisi saya seperti ini tuh. Syarif Bukair mengatakan, kalau bagi anda yang seperti itu, yang paling maslahat bagi anda itu membayar fidyah. Kenapa seperti itu? Kenapa keluar dari mazhab itu? Karena faham
dibacakan fatwa mazhab nggak bisa diamalkan. Kondisi wanita ini beda dengan seorang wanita yang baru hamil sekali, setelah itu ada masalah di rahim, rahimnya sudah diangkat, nggak mungkin hamil lagi dia itu. Kondisinya berbeda. Paham ya? Maka itu apa? Tidak bisa kita pukul rata. Yang penting dalam masalah fikih itu, wanita yang dia itu hamil dan menyusui, kalau nggak puasa dia wajib mengqadha dan berfidyah. Nggak peduli orang mau 20 tahun nggak puasa, berarti mengqadha selama 20 tahun. Berapa 20 tahun itu? Berarti 30 tahun kali 20 tahun sudah berapa itu? 600 tahun. 1 tahun dia puasa terus itu. Siapa yang mampu kan gitu? Sehingga apa? Kita harus melihat terkadang apa? Mazhab kita nggak bisa diamalkan bagi orang itu. Sehingga apa? Ulama itu maksudnya apa? Ulama fatwa itu, mereka itu terkadang mencarikan jawaban yang paling mudah bagi orang itu. Selama apa? Tidak keluar dari aqwal ulama. Paham ya? Maka itu apa? Melihat khilaf antara ulama itu penting. Sampai para ulama mengatakan, man lam ya'rifil khilaf bainal ulama fala ta'udduhu aliman. Kalau ada orang nggak tahu khilafnya ulama, jangan dianggap orang yang berilmu orang itu. Kapan dianggap orang itu berilmu? Ketika tahu akwalnya ulama. Maksudnya apa? Ketika dalam kondisi terdesak kita itu, kondisi terdesak, nggak mungkin dia itu dikasih fatwa ini, nggak mungkin bagi orang itu. Maka apa? Kita berikan jawaban yang ringan selama salafnya itu ada. Faham saya ngomong seperti ini? Selama salafnya itu ada, jangan sampai kita membuat pendapat yang ulama salaf nggak pernah ada itu. Oleh itu kata Imam Ahmad itu beliau mengatakan, kalau ulama salaf khilaf jadi 2 pendapat, kamu jangan menambah yang ketiga. Khilafnya sudah seperti jangan ditambah lagi dengan khilaf yang lain gitu. Maksudnya apa? Kalau seandainya di kita nggak bisa diamalkan itu, saya punya mazhab saya nggak bisa diamalkan karena kondisi nggak mungkin gitu. Maka apa? Saya cari mazhab yang lain selama masih ada qaul ulamanya. Tapi dalam kondisi apa? Kondisi nggak mungkin diamalkan gitu. Ya kan? Paham ya? Yang penting apa? Saya mengatakan seperti itu si fulan, saya nggak keluar dari khilafnya ulama. Ulama kita ada pendapat yang seperti itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau saya terapkan fikih saya itu kepada orang itu, nggak bisa dia mengamalkan. Ya kan? Sehingga apa? Agama menjadi berat sekali bagi orang itu. Sehingga apa? Terkadang itu jawaban ulama itu bisa fleksibel. Maka itu terkadang apa? Jangan kaget kalau seandainya kita itu terkadang melihat jawaban ulama itu bermacam-macam. Satu masalah itu jawabannya bisa beda-beda. Kita lihat dalam fatwa masalah ini kayak gini, fatwa seperti ini. Kenapa? Karena ulama itu melihat siapa yang bertanya. Dan itu pentingnya itu. Maka ketika kita itu mau menerapkan hukum sesuatu hukum itu, lihat siapa dia. Siapa itu penting sekali. Kenapa? Karena nanti bisa berbeda-beda hukumnya itu. Ya, jadi fahami ini. Jadi ketika ada orang yang dia itu berbuat dosa atau keyakinannya itu menyelisih usul ahlu sunnah wal jamaah itu, rincian pertama itu harus kita lihat man huwa, siapa dia. Maka beliau mengatakan wadzalika annar rajula idza kana muwaliyan lis-salaf. Kenapa? Karena kalau ada orang dia itu cinta kepada salaf, sangat cinta kepada salaf, wa masdarul istidlali indahu muwafiqan lima alaihi salaf, dan sumber rujukannya itu Al-Qur'an, sunnah, ijma'. Ya kayak ulama salaf itu. Wa waqa'a madzalika fi syai'in mimma yukhalifu usul salafi khata'an. Tetapi dalam satu masalah, 2 masalah orang itu jatuh. Sehingga fatwanya itu menyelisih usul ahlu sunnah. Lam yuwali wa yu'adi alaihi, tapi dia itu tidak membela mati-matian pendapatnya. Sampai akhirnya membangun wala dan bara di atas pendapatnya itu. Sehingga siapa yang tidak pendapat seperti saya dalam masalah ini, maka dia sesat dan menyimpang. Dia tidak seperti itu. Dia cuma berhenti kepada ilmu yang sampai kepada dia itu. Oleh itu ada seorang sahabat, ada seorang ulama mengatakan laqad ahsana man intaha ila ma sami'a. Bagus sekali orang yang dia itu berhenti sampai dengan apa yang didengar. Yaitu apa? Ilmunya sampai di situ, ya sudah selesai tanggung jawab dia itu. Yang penting apa? Jangan membangun wala dan bara di atas pendapatnya. Fa innahu la yakhruju an hadis salafi bidzalikal khata'. Maka kalau kita lihat orang seperti ini, dia cinta kepada salaf, sumber rujukannya sama, cuma dalam satu masalah ini dia itu salah, jatuh dia itu, tapi dia tidak membangun wala dan bara di atas kesalahannya, maka dia tidak keluar dari ahlu sunnah karena salahnya itu. Wala yakunu mubtadi'an, demikian juga orang itu tidak menjadi ahlul bidah. Wa innama yuqal, tetapi kita katakan untuk orang itu wafaqa ahlal bid'ah fi kadza wa kadza. Si fulan
dia itu sama dengan ahlul bidah ini dalam bab ini dan bab ini. Ya, paham ya? Seperti misalkan Abu Hanifah yang sudah sering saya sebutkan. Kenapa para ulama tidak mengatakan Abu Hanifah itu mubtadi'? Ulama jauh dari masing, nggak ada yang mengatakan seperti itu. Kenapa? Kita tahu siapa Imam Abu Hanifah, cinta sama sunnah. Beliau juga masdarut talaqinya sama dengan kita. Cuma dalam masalah iman, beliau tidak memasukkan amal dalam iman. Maka ulama mengatakan siapa Abu Hanifah itu? Murji'atul fuqaha. Dia dalam masalah ini, yaitu masalah iman, dia itu murji'ah, yaitu sama dengan akidahnya murji'ah, tapi dia bukan murji'ah. Ya, dia bukan murji'ah. Kenapa? Karena dia itu masih punya kebaikan, yaitu dia itu orang baik. Imam Abu Hanifah bukan orang yang sengaja seperti itu, bukan. Liyatabayyana dha'fu qawlihi. Kenapa kita katakan seperti itu? Si fulan mengikuti atau sepakat dengan ahlul bidah khawarij misalkan dalam bab ini itu, supaya ketahuan lemahnya pendapat dia. Wala yuqalu huwa mithluhum, tapi jangan dikatakan dia itu khawarij, dia itu murji'ah. Bukan, dia bukan murji'ah, dia bukan khawarij, bukan. Cuma satu masalah tok, dia itu sama dengan murji'ah. Wala fi hukmihim, demikian juga tidak boleh dihukumi seperti mereka. Wasil. فإذا توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع فإنهم مثلهم وحكمهم. Kemudian فإذا توفرت فيه syurut, tapi kalau syarat-syarat dihukumi sebagai ahlul bidah itu sudah terpenuhi, tawaffur itu terpenuhi. Jika terpenuhi semua syarat-syaratnya, wantafatil mawani'u, intafa itu ada ya sebenarnya, itu ada alif bengkong, intafa yantafi, tapi terbuang karena ada ta'u ta'nis. Wantafat al-mawani'u, yaitu dan hilang, yaitu syarat-syarat penerapan hukum itu sudah terpenuhi dan semua penghalangnya itu sudah dihilangkan, sudah dinafikan, sudah dihilangkan itu. Jadi ada orang yang dia itu akidahnya menyelisih akidah salaf dalam satu masalah itu, syaratnya sudah dipenuhi semua, demikian juga pembatalnya sudah dihilangkan. Fa innahu mithluhum, maka orang itu baru disamakan dengan ahlul bidah. Wa hukmuhu hukmuhum, dan orang itu dihukumi juga seperti hukum ahlul bidah. Masih. Ila Abi Abdullah Ahmad bin Zubair, rajulun muhadditsun yuktabu anhu haditsu, qala man syahida anna al-asyrata fil jannah fa huwa mubtadi', fasta'dhama dzalik ay al-Imam Ahmad wa qala la'allahu jahilun la yadri. Qila li Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal, yaitu Imam Ahmad. Dan kenapa Imam Ahmad itu sering disebutkan dalam masalah akidah itu? Karena Imam Ahmad itu sebagai imam ahli sunnah wal jamaah, dan mendapatkan gelar seperti itu karena memang beratnya ujian beliau. Oleh itu banyak ulama yang mengatakan semua mazhab, baik mazhabnya Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, demikian juga mazhab Hambali, mereka mengatakan kami dalam masalah fikih kita ikut mazhab kita. Mazhab kita apa? Mazhab kita Syafi'i, mazhab kita Hambali, mazhab kita Maliki. Tapi dalam masalah akidah kita mengikuti mazhabnya Imam Ahmad. Sehingga bahwa hati yang Syafi'iyah, ulama-ulama salaf yang Syafi'iyah, mereka dalam masalah akidah mengikuti Imam Ahmad. Ya, paham ya? Jadi kalau masalah fikih saya Syafi'iyah, tapi kalau masalah akidah saya mengikuti Imam Ahmad. Kenapa seperti itu? Karena Imam Ahmad itu kayak apa ya? Kayak sebuah syiarnya ahlu sunnah itu zaman itu. Syiar, sehingga siapa yang mencintai beliau ahlu sunnah, yang membenci ahlul bidah, itu kayak syiarnya itu beliau itu. Imam Ahmad ditanya, rajulun muhaddits. Wah, Imam Ahmad ada seorang ulama ahlul hadis. Muhaddits yaitu ahli hadis. Yuktabu anhu hadis, di mana hadis-hadisnya itu ditulis oleh para ulama. Yaitu apa? Berarti dia itu jadi rujukan dalam hadis, diambil ilmunya. Tapi dia berpendapat man syahida annal asyrata fil jannati fahuwa mubtadi'. Siapa yang menyaksikan bahwa 10 orang yang disebutkan sama Rasulullah itu di surga, maka dia itu ahlul bidah. Pertanyaan, berarti menyaksikan orang tentang surga dan neraka itu boleh nggak? Boleh nggak? Kan akidah Ahlussunnah yang sebelumnya kita sebutkan kan, wala nashhadu li ahadin bil jannati wala binar. Kita tidak menyaksikan orang surga dan neraka.
wala taqta'u bi syahadati ala muslim. Kan seperti itu. Kalau memastikan apa yang Allah pastikan. Jadi kalau orang secara personnya itu sudah Allah dan Rasulullah pastikan, maka kita harus memastikan. Contohnya misalkan ada namanya Asyrah Mubasysyirah bil Jannah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sampai 10. Demikian juga Rasulullah mengatakan misalkan ke Bilal di surga. Demikian juga ada beberapa sahabat yang dijamin masuk surga, disebutkan per orangnya itu. Maka kalau disebutkan perorangan, maka kita harus menyaksikan orang itu di surga. Demikian juga yang disaksikan sama Rasulullah di neraka jahanam, maka kita saksikan orang itu neraka jahanam. Tapi kalau yang tidak ada namanya perorangan itu surga atau neraka, maka seorang muslim tidak boleh menjamin akhirat seseorang. Faham ya rencana ya? Tergambar ya, faham? Maka itu siapa yang namanya sudah disebut masuk surga, kok dia tidak mau menjamin orang itu masuk surga, maka dia pun ahlul bidah. Contohnya misalkan Rasul sudah mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, hadisnya sahih. Setelah itu ada rahmatan, tidak boleh menjamin surga dan neraka. Maka kita katakan berarti ahlul bidah ini. Kenapa? Karena Rasul sudah menjamin dan hadisnya sahih kan itu. Ada orang ahlul hadis, dia mengatakan seperti itu. Siapa yang menyaksikan bahwa 10 sahabat itu di surga, maka dia itu ahlul bidah. Fasta'dhama dzalika, yaitu Imam Ahmad, al-Imam Ahmad, yaitu Imam kaget sampai menganggap itu urusan besar, nggak main-main itu. Sampai mengatakan seperti itu, nggak main-main itu. Tapi Imam ketika ditanya terus bagaimana Imam Ahmad tentang orang itu, qala la'allahu jahil la yadri. Mungkin dia itu orang bodoh, nggak tahu masalah itu. Kenapa Imam Ahmad tidak langsung mengatakan oh dia itu al-bidah dalam masalah ini? Bukan. Kenapa? Karena dia ahlul hadis, nggak main-main dalam masalah ini kan itu. Ya, ini nggak main-main. Mungkin keliru pemahamannya itu. Demikian juga mungkin mengatakan bahwasanya hadis 10 orang yang masuk surga itu dilemahkan dan yang lainnya, berarti ada kemungkinan yang lain kan itu. Sehingga bahwa tidak langsung dibidahkan sama Imam Ahmad, tetapi begitu memberikan udzur. Apa udzurnya itu? La'allahu jahil. Mungkin dia dalam masalah ini bodoh. La yadri, dia enggak tahu masalah ini. Nuasin. Wasuila idzan ma taqulu fi man lam yuthbit khilafata aliyin qala bi'sal qawlu hadza. Zada Ahmad bin Hasan an Bakrin an Abi Bakr qala qultu yakunu min ahli sunnati qala Imam Ahmad ma ajtarihu an ukhrijahu minas sunnati ta'awwala fa'akhta'a. Wa su'ila aidan, Imam Ahmad ditanya juga, ma taqulu fi man lam yuthbit khilafata Ali. Wahai Imam Ahmad, bagaimana pendapat engkau tentang orang yang tidak menetapkan khilafat Ali? Yaitu orang-orang yang benci sama Ali dulu zaman itu ada karena peperangan itu. Terus ada orang yang tidak menetapkan khilafahnya Ali, dan kita katakan masalah khilafah itu masalah usul. Maka beliau mengatakan bi'sal qawlu hadza, sejelek-jelek pendapat ini. Siapa yang tidak menetapkan khilafah 1 dari 4 khalifah, maka itu pendapat paling jelek itu. Zada Ahmad bin Hasan an Bakar an abihi qultu. Kemudian saya bertanya sama beliau, sama Imam Ahmad, yakunu min ahli sunnah, berarti dia masih ahli sunnah atau bukan? Orang yang mengatakan bahwasanya Ali tidak sah menjadi khalifah, berarti dia itu ahli sunnah atau bukan? Qala al-Imam Ahmad, maka Imam Ahmad mengatakan ma ajtari'u, saya tidak berani. Ajtari itu tidak sembrono, saya tidak mau serampangan itu. Ajtari itu serampangan, sembrono, gegabah. An ukhrijahu minas sunnah, untuk mengeluarkan orang itu dari sunnah. Saya nggak mau sembrono dalam masalah mengeluarkan orang itu dari sunnah. Ta'awwala, mungkin orang itu mentakwil sesuatu, fa'akhta'a, kemudian orang itu salah takwilnya, itu pendapatnya salah, maka bahwa saya nggak berani mengeluarkan dia dari al-sunnah. Nuasin. Qala Ahmad bin Mati al-Baghawi rahimahullah man za'ama annahu ay al-Qur'ana makhluqun fa huwa jahilun wa man fihi fa in kana mimman la yaqil mithal baqali wan nisa was-sibyan sukita anhu wa ulima. Wa qala Ahmad bin Mani al-Baghawi rahimahullah ta'ala man za'ima annahu ay al-Qur'an makhluqun fa huwa jahmi. Siapa yang berpendapat menganggap Al-Quran itu makhluk, maka dia Jahmiyah. Wa man waqafa fihi, siapa yang berhenti. Nanti ada namanya akidah waqifiyah. Jadi nanti akidah itu setelah, pokoknya setelah Jahmiyah,
Zaman Imam Ahmad. Jadi intinya itu zaman Imam Ahmad ketika Jahmiyah berkuasa dan Mu'tazilah, maka ahlu sunnah itu minoritas dan ahlu sunnah diazab, bahkan banyak dihukum mati zaman itu. Tapi ketika fase yang keempat, khalifah yang keempat, akhirnya mencabut semua undang-undang Al-Quran makhluk. Setelah itu ahlu sunnah diangkat. Ketika ahlu sunnah diangkat, maka orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka itu menghilangkan lafaz langsung sharih Al-Quran makhluk. Akhirnya mereka itu bikin akidah baru, namanya lafziyah dan akidah waqifiyah. Ini pahami ini, akidah lafziyah dan waqifiyah. Apa itu kalau lafziyah? Mereka mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk. Lafazku ketika baca Quran itu makhluk. Maka kata Imam Ahmad, lafziyah Jahmiyah. Siapa yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk fahuwa Jahmi, karena tahu Imam Ahmad siapa mereka yang ngomong itu. Itu adalah orang-orang Jahmiyah. Ketika minoritas mereka takut, sehingga tidak terang-terangan mengatakan Al-Quran makhluk. Akhirnya mengatakan siapa yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk fahuwa Jahmiyun. Demikian juga Waqifiyah. Apa Waqifiyah itu? Orang yang mengatakan Al-Qur'anu kalamullah. Setelah itu saya berhenti. Kalau ditanya makhluk atau bukan, wallahu alam, saya nggak tahu makhluk atau tidak. Itu kelompok namanya apa? Waqifiyah. Waqifiyah itu orang yang berhenti. Setelah Al-Quran makhluk berhenti, Al-Quran firman Allah berhenti, makhluk atau tidaknya itu. Maka itu pun juga ahlul bidah, karena itu Jahmiyah juga. Waman waqafa fihi fa in kana mimman la yaqil. Sedangkan orang yang dia itu waqifah, berhenti, Al-Qur'anu kalamullah, berhenti sampai di sini. Makhluk atau bukan? Enggak, saya enggak mau ngomong makhluk atau tidak itu. Maka dilihat orangnya itu. Fa in kana mimma la yaqil. Kalau orang yang ngomong itu orang yang enggak berakal, orang yang enggak punya ilmu, mithal baqalin, seperti bakul-bakul pasar. Bakul itu bakul, yaitu orang yang kerjanya di pasar jual beli. Wan nisa, demikian juga para perempuan, wasibyan, anak-anak kecil. Orang ngomong seperti itu sukitanhu, yaitu dia itu ketika mengatakan Al-Quran firman Allah, setelah itu diam dia itu olim, maka orang itu diajari, tidak dibid'ahkan. Kenapa? Karena orang itu orang bodoh. Orang itu orang bodoh dan pintu untuk belajar nggak ada. Yaitu perempuan, anak kecil, orang-orang yang sibuk kerja, yang dia kemungkinan besarnya nggak ada waktu untuk belajar. Orang-orang kerja di pasar dan yang lainnya itu. Maka orang seperti ini tidak bisa langsung kita katakan sebagai ahlul bidah. Demikian juga nanti sifatnya Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak membid'ahkan semua orang zaman itu. Yang dibid'ahkan oleh Imam Ahmad itu hanya gembongnya Mu'tazilah dan Jahmiyah. Sehingga bahwa Imam Ahmad akan menuntut darah sampai hari kiamat Imam Ahmad itu. Tetapi kalau khalifah saja dimaafkan sama Imam Ahmad. Padahal siapa itu khalifahnya itu? Karena kata Imam Ahmad, karena saya tahu khalifah itu orang bodoh, sehingga bahwa saya maafkan dalam masalah ini. Tetapi kalau ulamanya akan saya tuntut sampai hari kiamat itu. Yaitu siapa? Ahmad bin Abi Du'ad, demikian juga Bishr al-Mirrisi, itu ulamanya itu zaman itu yang meracuni khalifah. Tapi kalau khalifahnya Imam Ahmad memaafkan. Kenapa? Karena khalifahnya itu bagi Imam Ahmad dianggap sebagai orang bodoh. Ya, sampai di sini dulu, istirahat dulu 5 menit. Istirahat dulu. Ya. Yang ngantuk cuci muka. Subhanallah, astaghfirullah wa atubu ilaik.